Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudaraku, tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini itu jelas bicara mengenai sikap para pekerja, dan terhadap pekerjaan juga sikap pemilik kebun anggur ya. Jadi kalau lihat orang mensikapi pekerjaan dan rezeki ini kan, kehidupan ini kan macam-macam. Jadi ada yang mengatakan gak kerja yo gak mangan. Kalau gak kerja itu ya berarti tidak makan. Tapi ada yang mengkritik juga soal pernyataan itu. Tapi ada yang juga yang mengatakan kalau ono dino ono upo gitu. Jadi ada setiap hari itu ada rezeki, ada makanan yang dari Tuhan gitu ya. Dia ini keyakinan bahwa tiap orang itu lalu tetap dipelihara oleh Tuhan dengan pekerjaan dan rezekinya masing-masing gitu. Ada yang yakin bahwa rezekine wong iku dewe-dewe. Rezeki orang itu masing-masing berbeda, sendiri-sendiri. Tak bisa dibanding-bandingkan. Itu ada perjalanan dari, kalau ke Kediri ke Tulungagung, Tarangadirejo itu kiri kanan orang jualan soto ya. Soto jualannya sama, sak desa itu soto kabeh itu, tepi jalan raya. Ya mungkin mereka menghayati bukan persaingan, sama soto itu ya. Tapi ya tetap hidup itu puluhan tahun tetap mereka jualan sama itu. Karena kepercayaan ya, tiap orang itu pasti punya rezekinya masing-masing, Tuhan itu pasti memelihara. Ono dino, ono upo. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bahwa tentang sikap terhadap kehidupan orang dalam kitab suci, Injil yang kita dengar, yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaannya itu.
Itu ada yang perlu kita teliti dengan menarik ya. Pertama, dia memberi pada yang mencari pekerjaan itu, karena dia mencari orang yang mau bekerja di kebun anggur. Itu pertama adalah yang bekerja paling pagi itu ada perjanjian. Upahmu sedinar sehari. Sedinar itu cukup untuk kehidupan seseorang dan keluarganya sepanjang hari. Jadi 3 kali makan, minum dan sebagainya itu untuk seorang pekerja itu cukup 1 dinar sehari. Dan pasti orang yang mendapatkan itu pasti cukup dan layak untuk makan keluarganya itu. Itu udah yang pantas gitu. Tapi pada saat diberikan berjumpa dengan yang jam 9 dan berikutnya tidak dikatakan, hanya mengatakan pergilah ke kebun anggurku dan aku akan memberi upah yang pantas gitu. Dia tidak nyebut nominal loh. Coba dilihat itu. Dia tidak nyebut nominal. Yang pertama nyebut nominal karena memang pantas untuk, tapi kedua dia hanya mengatakan kamu akan kuberi upah yang pantas. Itu juga sama berarti. Ya. Tidak hanya nyebut nominal tapi bisa untuk menghidupi keluargamu. Lalu mereka berangkat. Nah ini yang membedakan, kita bisa melihat pada saat akhir kemudian diberikan kepada yang sudah bekerja cuma 1 jam dan sebagainya. Yang pertama protes kan gitu. Merasa akan diberi lebih gitu. Ternyata enggak, sama, diberi upah yang pantas. Upah yang memang pantas untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Lalu digambarkan pada saat diprotes, itu tuan kebun itu mengatakan, iri hatikah engkau gitu. Nah ini yang menjadi permenungan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Cara untuk menghidupi dalam bekerja, untuk mendapatkan rezeki itu kan, lalu sikap kita di dalam bekerja ini macam-macam ya. Kalau kita bisa melihat sejak awal tadi diceritakan itu, bahwa gambaran orang bekerja yang satu terkait dengan kepercayaan bahwa dia hidup di dunia ini dihidupi oleh Tuhan. Bahwa rezeki itu dari Tuhan. Makanya tiap orang tidak bisa membandingkan. Tapi juga ada yang bisa melihat bahwa rezeki ini soal keadilan. Masa orang bekerja panjang waktunya sama yang pendek kok diupah yang sama gitu ya. Dan tetap kita bisa melihat dari perumpamaan Tuhan, ya itu mau-maunya Tuhan juga. Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa ada orang yang iri, enak ya kerja ngongkang-ngongkang gitu, ibaratnya hanya duduk-duduk tapi kok rezekinya bisa berkali lipat daripada yang bekerja keras panjang hari itu. Ya bisa jadi kita bisa melihat dalam perumpamaan ini. Tapi kita diajak tidak berhenti pada hanya untuk hal-hal kebutuhan kita sebenarnya untuk bekerja ini kan. Bekerja kalau hanya untung-untungannya hanya supaya bisa hidup itu waduh primitif ya menurut saya itu. Hanya kalau saya bekerja supaya saya bisa hidup. Tapi kita diajak untuk lebih karena kita memiliki Tuhan. Bekerja itu untuk memuliakan Tuhan dan memuliakan manusia. Itu dalam bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus itu sangat indah menyatakan betul bagaimana bekerja itu sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dan untuk memuliakan manusia. Digambarkan di situ bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja itu harus memberi buah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan menurut Paulus. Tapi kalau dia mau milih, maunya mati bersatu dengan Kristus, tapi bekerja itu untuk menghasilkan buah, untuk memuliakan. Dan ini yang harusnya kemudian kita lihat, yang memuliakan dan meluhurkan kehidupan kita bersama Tuhan adalah pekerjaan gitu ya. Sehingga kalau melihat dalam setiap pekerjaan yang kita hadapi atau yang dipercayakan kepada kita itu lalu merasakan Tuhan maunya apa? Tuhan mau memuliakan tempat itu, Tuhan mau memuliakan manusia yang ada di situ gitu ya. Kalau kita punya sikap seperti itu, mungkin tidak memikirkan lagi persoalan saya dapat upah berapa, 1 dinar atau cukup atau tidak cukup, tapi dengan pekerjaan itulah saya merasa Tuhan untuk memanggil. Tuhan mengajak saya untuk memuliakan di mana saya berada di situ. Dan itu yang kemudian kita bisa meneladan apa yang diayati oleh Santo Paulus dalam kehidupan kita itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bahwa memang lalu Tuhan melihat bahwa Anda dan saya ini lalu terlibat bagian dalam misi
untuk juga menghidupi kehidupan manusia yang lain gitu ya. Nah ini kalau kita bisa melihat tentu dalam pekerjaan kita masing-masing itu ya. Tapi tantangan milenial kita ini kan tidak demikian. Tantangan milenial kita ini kalau melihat sekarang ini pekerjaan itu beban. Ya. Pekerjaan itu lalu dikaitkan dengan di luar pekerjaan kita. Ah bosnya gak enak, omongannya elek terus. Ah koncoku itu ngentitan. Jadi pekerjaan itu bukan pekerjaannya, jadi lingkungannya yang selalu dimasalahkan. Ya. Caranya kalau memperlakukan manusia itu seperti budak. Jadi pekerjaan itu jadi beban dan orang melihat juga seperti tangga gitu. Habis pokoknya kue nek bersekolah mari kudu kerja. Ini gitu. Jadi kayak keharusan dan supaya kamu bisa mandiri bebas menggunakan apapun. Ada yang mengatakan bekerja itu untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Jadi gambarannya itu semuanya arahnya untuk diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lihat anak milenial sekarang. Tantang aja sama saya. Berani bertahan dalam pekerjaan tuh 5 tahun enggak? Mesti wis pindah-pindah. Setahun enggak kerasan pindah, 2 tahun enggak kerasan pindah. Ya. Anak milenial sekarang itu susah dapat pekerjaan. Karena ukurannya adalah diri sendiri untuk kenyamanan. Kalau aku enggak nyaman, ya sudah aku keluar. Dan tidak melihat bahwa ya ini karena pekerjaan supaya hidup dan sebagainya, enggak. Ya tergantung aku nyaman atau tidak gitu. Tapi sadar bahwa orang tua kita tidak terus-menerus mensuplai anak muda ini kan begitu. Sehingga kita bisa melihat karier itu tidak bisa jalan karena 2 tahun keluar, ganti mulai nol lagi, 3 tahun keluar, 1 tahun bekerja keluar, ya kutu loncat. Ini milenial ini cara bekerjanya kutu loncat sekarang, loncat sana, loncat sini dan sebagainya. Pinginnya kok di TikTok, ya usahanya segera, kafe hebat, punya ini punya itu, buat apa hebat, punya ini punya itu. Ini saya tahu keprihatinan orang tua sekarang ini. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ayo kita bisa diajak untuk Tuhan Yesus melihat lebih dalam. Pekerjaan itu sebenarnya apa? Kalau dalam bacaan pertama kita bisa melihat orang boleh merancang segala sesuatu. Jangan-jangan di sini pun Bapak Ibu yang hadir juga bisa melihat dulu kecil saya punya cita-cita ini, punya cita-cita itu. Tapi Anda diberi pekerjaan apa sekarang? Bleset Romo, ya bleset. Rancanganku bukan rancanganmu, itu bacaan pertama mengatakan. Kita itu pinter-pinternya gawe rancangan ini itu, tapi mbleset jeketek kan begitu. Kerjaku tiba gini, tapi kan bisa menghidupi, bisa memperoleh rezeki juga dari sini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih itu mau mengatakan apa? Ada sesuatu misteri kekuatan Allah yang dipercayakan kepada Anda untuk menghidupi pekerjaan Anda dan kehidupan Anda dan keluarga Anda gitu. Kalau saya mau melihat seperti ini, bahwa pekerjaan itu untuk memuliakan Tuhan kembali dan memuliakan manusia itu gampang, lalu isinya adalah pemaknaan baru atas pekerjaan kita ini. Bukan lagi untuk cari uang, bukan lagi untuk nyaman, bukan lagi tempatnya yang enak. Tempat kerjaku enak, nggak mau pindah, aku koncoku enak kabeh soalnya. Mau sampai mau bobrok pun ya, mau pilot ya nggak mau pindah karena ya enak aja tempatnya gitu. Jadi alasannya bukan pekerjaannya. Tapi kalau maknanya pekerjaan dilihat, apa yang lihat? Misalnya ya, saya kerja di kuliner Romo, oke. Tapi supaya dapat uang banyak? Enggak. Kalau pemaknaan baru, supaya yang makan kuliner saya, masakan saya menjadi sehat dan lebih kuat. Jadi memuliakan manusia yang mau beli makanan kita. Gitu. Kalau orang jual perhiasan, saya jualan di Pasar Atum Romo. Supaya orang yang pakai perhiasan ini makin cantik dan memuji Tuhan, makin cakep yang memuji Tuhan, termasuk yang jualan baju, konveksi dan sebagainya. Kalau itu pemaknaannya supaya kalau saya bekerja di mana orang happy, di mana orang bahagia, di mana orang sehat, di mana yang datang itu merasakan terlayani, itu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi kita ini rezeki ini seret ya. Romo saya sudah doa, ikut ziarah ke sana kemari dan sebagainya, sampai melok Jumat legian, gitu, macam-macam. Kok rezekiku seret?
Jangan-jangan pemaknaan kerjamu salah. Jangan-jangan minta kaya, jangan-jangan minta uang yang banyak. Tapi kepada customer, kepada orang yang mau beli kepada kita, mecucu gitu. Tuku sakmene ngomel, tuku sakmene ngomel. Ya rezeki ini gak banyak. Orang gak mau datang. Tapi doanya banter gitu. Bukan umat STMTB, siapa paroki lain kan. Kuat doa, nek melayani elek. Ya enggak, rezeki ini jauh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk menghayati bahwa kita dihidupi Tuhan dengan rezeki kita, dengan yang pantas dari Tuhan itu, supaya kita juga memuliakan manusia lain, memuliakan Tuhan di tempat itu juga. Dan mari kita pelan-pelan mengubah hari-hari. Coba ditantang ini, dicoba, bisa enggak ya? Saya punya pandangan baru. Kalau saya bekerja di perusahaan besar pun, semoga semakin banyak orang dipelihara oleh Tuhan dengan pekerjaan saya yang bagian kecil ini, di administrasi ini misalnya. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin mau keluar dari pekerjaan Anda karena situasi. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini stres karena teman kerja Anda. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini marah sama Tuhan karena rezekinya seret. Anda dipanggil untuk kembali memurnikan pekerjaan itulah yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada Anda, untuk memuliakan Dia dan memuliakan manusia yang lain, sekaligus untuk memuliakan kehidupan Anda. Ibu Bapak, semoga saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua merasakan mulia dalam pekerjaan kita masing-masing, dan semoga Tuhan selalu memberi banyak rezeki kepada kehidupan Anda melalui pekerjaan Anda, bagi masa depan Anda dan bagi keluarga Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.